Derek mengajak Ruth makan siang bersama di restoran langganan mereka, di mana Derek mulai membahas tentang Ruth yang baru dia ketahui. Dia dengar kalau Ruth bermain saham. Ruth dengan rendah hati mengakui kalau dia memang main saham sedikit. Tapi Derek tampak jelas kurang senang dengan itu. Dulu dia selalu tahu segala hal tentang Ruth, tapi sejak Ruth sudah bisa mandiri, Derek tidak tahu apa-apa tentangnya. Ruth santai meyakinkan Derek bahwa tidak ada banyak hal yang dia lakukan. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan hal lain selain jadi polisi. Dia cepat-cepat mengalihkan topik menanyakan apa yang ingin Derek katakan padanya. Derek dengar belakangan ini dia sedang bermasalah dengan Ai sampai dia marah-marah di kantornya Ai dan membuat masalah besar. Sejak saat itu dia jadi pendiam. Makanya Derek khawatir. Entah apa yang dia pikirkan saat dia menjadi pendiam begitu. Usai makan, Ruth ingin ke toilet sebentar tapi malah melihat Siaha yang baru datang. Siaha langsung menyapa mereka dengan sok akrab. BP Neung menyusul ke toilet tak lama kemudian. Mereka saling terdiam awalnya sampai saat BP Neung menanyakan kabar Ruth. BP Neung mengklaim kalau dia bersih, jadi Ruth tidak perlu buang-buang waktu untuk mencurigainya. Lebih baik Ruth menggunakan waktunya untuk menemukan orang yang tidak jelas. Dan juga berhati-hatilah. Saat Ruth keluar, Derek tampak baru saja ngobrol dengan Siaha. Entah apa, tapi Siaha langsung pergi begitu melihat Ruth datang. Di sisi lain, Suam sedang membantu pekerjaan laundry ibunya. Mereka baik-baik saja dan bercanda tawa akrab sampai saat Kop mendadak muncul dan sontak menghancurkan suasana. Suam malas banget dan langsung bergegas pamit sama ibu. Tiba Kop menuntut ibu untuk menyerahkan KTP-nya yang entah mau dia buat apa. Terang saja Suam langsung curiga, mereka hampir saja ribut lagi tapi ibu buru-buru melerainya. Sebelumnya dia menggadaikan rumah dan itu menyebabkan banyak masalah. Jika dia menyebabkan masalah lagi, aku tidak akan bisa menikah dengan siapapun lagi. Ibu meyakinkannya untuk tidak perlu khawatir. Suam jaga saja keponakannya. Benar juga, Suam bergegas keluar tapi malah mendapati hanya Nat di ruang tamu, di mana Oil dan Kop. Nat dengan polosnya berkata kalau ibunya ke kamar mandi tapi dia tidak tahu di mana kakek. Suam sontak curiga dan cemas. Dia langsung bergegas ke kamar mandi dan mendapati Kop sedang mengintip Oil di kamar mandi. Terang saja Suam langsung marah melabraknya. Canggung, Kop mengklaim kalau dia tidak mengintip, dia cuma sedang mencari kunci mobil. Tapi tentu saja tak ada yang percaya. Bagaimana bisa dia melakukan hal sebejat ini? Dia bahkan jauh lebih rendah daripada binatang. Ibu yang baru datang langsung bisa menduga situasi ini dan cepat-cepat menyuruh Oil untuk membawa Nat keluar. Suam benar-benar tidak bisa menoleransi kebejatan ayah yang satu ini. Bagaimana bisa dia tega mengintip putrinya sendiri di kamar mandi? Apa dia masih punya rasa kemanusiaan? Kop sontak murka dan langsung melayangkan tangan dan menampar Suam. Ibu berusaha menghentikannya tapi Suam malah terus menantangnya yang terang saja membuat Kop jadi semakin emosi. Untung saja ibu akhirnya memberanikan diri mengancam akan melaporkan Kop ke polisi kalau Kop tidak mau berhenti. Kop tetap menampar Suam sebelum akhirnya dia merebut KTP-nya ibu dan pergi. Ibu langsung memeluk Suam, menangis dalam diam dan penuh penyesalan karena tidak bisa melindungi putrinya. Ruth lagi santai di rumah saat Padat datang. Terak dengan senang hati menyambutnya apalagi dia baru selesai masak. Tapi Padat ternyata tidak datang sendirian melainkan membawa Neung juga. Ruth langsung menyambutnya dengan ramah. Suam baru pulang saat itu tapi langsung memalingkan muka. Berusaha menyembunyikan bekas tamparannya dari Ruth dan menolak makan bersama. Tapi Ruth dengan cepat menghentikannya. Heran dengan sikap Suam diam. Langsung menyeret Suam untuk makan bersama tapi malah kaget mendapati pipi Suam memerah bekas tamparan dan bibirnya terluka. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Suam diam saja tapi Neung bisa langsung menduga pasti ayahnya yang memukulnya lagi. Ruth dengan lembut mengobati lukanya dan Padat menawarkan bantuan untuk menangkap ayahnya Suam itu. Dia bisa menuntutnya atas tuduhan penyerangan. Tapi Suam diam saja. Ayah macam apa yang tega melakukan hal seperti ini pada putrinya? Heran Terak. Neung benar-benar tidak mengerti dengan Suam. Dari dulu Suam tidak pernah percaya kalau ayahnya itu adalah ayah kandungnya. Lalu kenapa dia tidak melakukan tes DNA saja? Ruth sekarang bisa membantunya. Aku mau, tapi aku takut. Apa yang kau takutkan, Suam? Takut kalau ternyata dia bukan ayah kandungmu. Aku takut jika hasilnya keluar dan ternyata dia ayah kandungku. Jika itu benar, bagaimana aku akan hidup? Apa aku bisa menerima fakta kalau ayah kandungku tega melakukan ini pada aku? Dan jika dia benar ayah kandungku, seberapa besar dosaku karena aku sudah mengutuk ayahku sendiri agar dia mati?
Prihatin, Neung dengan ragu-ragu duduk di samping Suam dan menepuk-nepuk punggungnya, berusaha menyemangatinya tanpa kata. Setelah menidurkan Suam, Ruth membicarakan masalah ini dengan yang lain. Neung memberitahunya bahwa Suam sudah dipukuli sejak dia masih kecil, hingga pada akhirnya Suam tidak tahan lagi dan memutuskan keluar. Neung, bisakah kau memberiku terkait ayahnya Suam? น้องหนึ่งช่วยเล่าเรื่องพ่อของส้วมให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับ Neung memberitahu bahwa ayahnya Suam bukan hanya memukuli Suam seorang, dia juga memukuli seluruh anggota keluarganya. Tapi masalah alasan kenapa Suam tidak percaya kalau orang itu adalah ayah kandungnya, Neung tidak bisa memberitahu, bagaimanapun itu adalah masalah pribadinya Suam. Jika suatu hari Suam mempercayamu lebih dari sekarang, Suam pasti akan memberitahumu. Keesokan harinya di kantor polisi, Padat masih mencemaskan Suam. Tapi Ruth meyakinkannya untuk tidak cemas, dia sudah baik-baik saja. Tepat saat itu juga Direk menelpon Ruth. Padat langsung berniat mau menguping, tapi ternyata dia menelpon hanya untuk menanyakan Da. Direk khawatir karena Da tak bisa dihubungi sama sekali. Ruth jadi khawatir juga, takut Da sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Keesokan harinya, saat Ruth baru turun, dia mendapati Suam sedang sarapan. Dia sudah baikan. Suam santai, dia sudah biasa kok mendapat hal semacam ini. Terus Suam mau pergi kemana hari ini? Sepertinya dia punya banyak sekali urusan. Suam langsung tegang karena dia harus membuka rumah meditasinya hari ini dan berusaha menutupinya dari Ruth dengan mengklaim kalau dia cuma mau mengerjakan tugas. Dia kan masih mahasiswa. Kemanapun kau pergi, tolong berhati-hatilah. Tenang saja, aku sudah tertabrak mobil, sudah kena tamparan, kuota kemalanganku bulan ini seharusnya sudah habis. Jangan khawatir Pak Suami. Suam mau langsung pergi, tapi Ruth dengan cepat menghentikannya dan menegaskan bahwa dia serius. Berhati-hatilah kemanapun Suam pergi. Suam berjalan santai keluar rumah sambil baca buku saat tiba-tiba saja ada penghalang kasat mata muncul di hadapannya dan kontan membuat Suam terpental. Ternyata roh penjaga rumah lah yang mendadak muncul dan menghalangi jalannya. Suam sontak ketakutan, berapa lama dia tinggal di sini, baru kali ini roh penjaga rumah menampakkan diri. Apa ada sesuatu? Roh itu hanya menjawabnya dengan gelengan kepala. Suam tidak mengerti apa maksudnya. Tidak ada apa-apa. Tidak mau. Atau maksudnya dia tidak boleh keluar rumah. Kali ini roh itu langsung mengangguk. Tapi Suam tidak bisa, dia harus keluar rumah. Dia harus pergi. Tolong izinkan dia pergi. Dia benar-benar harus pergi. Dia sontak membungkuk hormat sambil memohon-mohon. Tapi saat dia membuka matanya kembali, roh itu mendadak menghilang. Hah? Apa itu artinya dia diizinkan pergi? Suam pun langsung pergi. Satu persatu para pelanggan mulai berdatangan meminta nomor antrian. Hingga akhirnya Bu melihat kedatangan ketiga preman. Bu langsung menyerahkan urusan nomor antrian ke Wai dan menginstruksikan Wai untuk memberikan nomor 2 pada mereka. Dia sendiri langsung melesat ke belakang untuk mengabarkan kedatangan para preman itu ke Suam yang sedang diriasa masuk dan menyuruh mereka untuk bergegas. Tak lama kemudian, Wai mulai memanggil antrian pertama. Bibi Jiap lagi-lagi minta nomor keberuntungan, soalnya dia lagi butuh duit. Suam jelas bingung harus jawab apa. Tapi mendadak dia punya ide dan langsung menyuruh Bu untuk memberikan air suci untuknya. Bu bingung karena tidak ada air suci. Akhirnya dia menyodorkan sebotol jus lemon yang sudah terminum separuh. Suam langsung saja menyerahkan minuman itu ke Bibi Jiap sambil mengklaim kalau itu adalah air suci dan menyuruh Bibi Jiap meminumnya. Habis minum air suci itu, Bibi Jiap harus cari pekerjaan apa saja. Minum air suci itu dan bekerja keraslah tanpa henti. Setelah 2 minggu, Bibi Jiap boleh kembali dan beritahu dia hasilnya. Sekarang giliran 3 preman itu. Si preman langsung memohon-mohon pertolongan Jaomai. Soalnya mereka merasa ada hantu yang mengikuti mereka. Tapi Suam tidak melihat hantu apapun. Maka dia langsung menginterogasi mereka. Hantunya seperti apa? Memangnya apa yang sudah mereka lakukan? Kami dikirim untuk bekerja. Di mana? Melakukan apa? Tanya Suk. Mereka malah diam. Suk jadi emosi dan menuntut mereka menjawab. Terang saja ketiga preman langsung menatapnya dengan garang. Baru sadar, Suk buru-buru mengklaim kalau dia disuruh Jaomai untuk bertanya. Jaomai harus tahu hantu mana yang sudah mereka ganggu. Mereka harus beritahu detailnya. Si preman mengaku tidak melakukan apapun. Mereka hanya mengunjungi suatu tempat. Tapi tempat itu tidak ada apa-apanya. Hanya ada suam atau toilet. Semua orang bingung. Tepat saat itu juga Suam tiba-tiba melihat penampakan roh pria yang pernah dilihatnya di kuil waktu itu. Dia begitu fokus menatap roh itu tanpa menyadari ada seseorang yang sedang mengarahkan pistol ke arahnya.
Pria itu berjalan ke arahnya, lalu tiba-tiba saja dia mendorong Suam tepat saat si penembak menembaknya sehingga Suam selamat dari peluru itu. Dia begitu terpana menatap Ro itu sehingga dia tidak menyadari kepanikan semua orang. Ro itu mendadak menghilang. Suam sontak celingukan mencarinya sampai-sampai dia tidak sadar lengannya tergores peluru. Polisi dengan cepat mendapat kabar itu. Padat langsung memimpin rombongan polisi ke TKP. Tapi para letnan bingung kemana Pak Deputi, kenapa dia tidak ikut pergi, apa mungkin dia tidak tahu. Para Sasan sontak berlarian mencari Ruth dan mendapati Ruth lagi sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Dengan heboh mereka memberitahu ada insiden penembakan di rumah meditasi. 1 orang terluka, seorang Jomai. Tapi Ruth malah tak peduli, orang semacam itu cuma orang yang menipu warga. Nang Suam istri Anda, dialah Jomai yang terkena tembakan. Suam tertembak. เจ้าแม่ต่างหากที่ถูกยิง Suam akhirnya mulai merasakan sakitnya saat polisi datang untuk memeriksa TKP. Suk langsung menunjukkan bagaimana kejadian tadi pada Padat dengan reka ulang. Jelas sekali si penembak menarget jantungnya Suam. Kalau saja Suam tidak menghindar tepat waktu, dia pasti sudah mati sekarang. Ambulans tiba tak lama kemudian untuk membawa Suam ke rumah sakit. Ibu ingin ikut dan menemani Suam, tapi Suk ngotot untuk menemani Suam ke rumah sakit. Mereka jadi ribut otot-ototan, gara-gara itu sampai Suam harus bergegas menengahi mereka dan meyakinkan ibu untuk di rumah saja dan mengurus para pelanggan. Meyakinkan ibu untuk tidak khawatir. Ibu akhirnya mengalah. Pintu ambulans pun ditutup. Tapi tiba-tiba seseorang membukanya kembali dan Suam sontak melotot ketakutan melihat Ruth yang mendadak muncul dan tegas menyatakan dialah yang akan pergi menemani Suam ke rumah sakit. Kali ini Suk tidak bisa membantah, terpaksalah dia mengalah. Sepanjang perjalanan Ruth hanya diam sambil menatap Suam dengan tajam penuh amarah. Suam jadi canggung dan gugup dibuatnya. Dengan takut-takut dia berusaha meyakinkan Ruth kalau ini hanya luka kecil. Bahkan berusaha mengusir Ruth secara halus. Tapi Ruth terus dia menatapnya dengan wajah seram. Di markas Snow White, semua orang rapat mendiskusikan kasus ini. Pelaku berhasil kabur. Suk bertanya-tanya selain Darika, apakah Tuan punya dugaan tersangka lainnya. Harap itu cuma Darika, karena jika pelaku adalah orang yang kucurigai, Suam sekarang dalam bahaya. Siapakah pelakunya? Darika, Direk, atau Siaha? Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.